Cipratan air dari popper saya ternyata cukup mengganggu ketenangan predator. Dari tipikal fight-nya, ikan ini adalah petarung sejati. Buktinya, joran saya langsung menukik tajam. Seekor giant trevally berhasil saya paksa ke permukaan. Mantap. Ini dia, GT Kepulauan K. GT pertama. Lumayan ini, mungkin ada 5-6 kilo nih. Ini dia hitam. Ini tandanya dia lagi mau berpijah nih. Langsung kita rilis saja. Mancing manis strike back. Mantap. Di timur Indonesia, terbentang gugusan pulau layaknya surga kecil yang ada di bumi. Laut yang jernih, pasir yang sangat lembut, dan kehidupan masyarakatnya yang menyatu dengan alam. Ya, itulah gambaran dari Kepulauan K di Maluku. Tentu saya sangat bersyukur bisa memancing di tempat ini. Saatnya saya mencoba spot-spot di Pulau K ini. Oke, sekarang saya ada di Tual nih, di Kepulauan K. Karena kita mau loading, nanti di sana ada teman-teman yang nungguin. Kita mau mancing ke arah Pulau Tayando di sana. Karena berbeda lokasi parkir kapal, maka saya berangkat terpisah dengan angler lainnya. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya saya bertemu dengan perahu satunya. Oke, kita udah di spotnya nih. Udah ada 2 kapal. Saya mau pindah di sebelah sini. Supaya lebih seru dalam mendapatkan strike, kami bagi menjadi 2 tim. Agus yang sedang memainkan popper hampir disambar oleh seekor hiu. Melihat potensi yang masih besar, popper kembali dimainkan. Tanpa peringatan, sambaran keras terjadi. Drag berputar dan joran pun melengkung tajam. Strike! Tarikan dari ikan begitu dahsyat. Besar ini. Untungnya ikan sudah menyerah. Seekor red bass berukuran besar, predator tangguh yang jadi incaran para pemancing top water. Tenaganya luar biasa, tapi hari ini pertempuran dimenangkan oleh Agus. Red bass termasuk dalam keluarga Lucanidae atau kakap. Predator ini dikenal sebagai salah satu ikan karang dengan tenaga tarikan paling kuat. Tak heran jika ia menjadi incaran utama para pemancing top water di kawasan tropis. Red bass bisa hidup hingga 40 tahun lebih, menjadikannya salah satu spesies kakap yang berumur panjang. Dari kapal sebelah, Randy langsung melakukan perlawanan. Sayang, fight tidak berlanjut karena putus. Berbeda dengan Randy, momen ini justru tidak disia-siakan oleh Agus. Permainan popper milik Agus dari kapal sebelah pun langsung menggoda predator untuk menyambar. Strike! Kekuatan dari sang predator sepertinya benar-benar buas, sampai Agus sedikit kewalahan. Tapi akhirnya Agus berhasil mengakhiri perlawanan dari ikan. Potensi ikan-ikan predator di Pulau K ini cukup menjanjikan. Semoga dapat dijaga terus keberlanjutannya ya. Mancing mania, strike baik, mantap.
Hentakan terus dilakukan agar suara dan cipratan dari umpan popper bisa menarik perhatian predator. Fish on! Strike. Sambarannya dapat tuh. Walau bermain di permukaan, sambaran pun terlihat cukup jelas. Menggunakan popper seperti ini cukup membuat ikan gerah untuk menyambar. Dari tarikannya, pergerakan ikan cukup liar. Sepertinya ikan yang didapat ukurannya lumayan. Semi pun tidak mau kalah meladeni permainan sang lawan. Ya, seekor bobara alias Giant Trevally kembali berhasil dipangku oleh Semi. Tubuhnya kokoh dan pipih, berwarna keperakan dengan sirip gelap yang tegas. Saat dewasa, bobara bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter dengan berat mencapai puluhan kilogram. Dan rekor saat ini yang tercatat adalah 72,8 kg di Jepang. Hari sudah mulai siang nih, tapi semua tangkapan kita dirilis semua. Sepertinya sebuah ide bagus kalau kita bermain casting dulu nih untuk mendapatkan ikan yang akan kita olah. Ditambah lagi cuaca yang cepat berubah, yang tiba-tiba angin kencang. Cuaca tiba-tiba wah, jadi anginnya kencang. Kita menyelidiki ke dalam pulau dan mungkin kita booming. Umpan artificial minnow akan saya gunakan untuk menggoda para predator di sekitaran perairan dangkal ini. Baru sekejap umpan dimainkan, langsung ada tarikan keras dari dalam air. Strike! Dari tarikannya sepertinya bukan ikan besar yang menyambar, tapi semoga ikan ini bisa kami olah. Ternyata seekor ikan pogot berhasil saya naikkan ke perahu. Jadi ikan ini makan karang ya. Makan karang buat ngelancarin pencernaan. Gigitin karang gitu. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Cari lagi. Tiba-tiba hujan turun, tapi kita harus tetap memancing untuk mencari lauk walau harus sampai basah-basahan. Peruntungan sepertinya didapat oleh Semi. Sambaran dari predator berhasil di hook up. Strike! Dari tarikannya bukan ikan besar, tapi cukup asyik sensasinya. Wah, kali ini seekor ikan kerapu yang dinaikkan oleh Semi. Cocok ini untuk jadi lauk. Mantap! Saat hujan berhenti, kali ini giliran angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Namun ini adalah momen saya untuk fight dengan ikan. Naik! Kali ini tarikannya lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Kuda-kuda saya harus paten punya agar tidak terjatuh. Oh, ikan ini mulai menampakkan diri. Masih keluarga Trevally ini. Dan ternyata seekor yellow spot Trevally yang menyambar umpan saya. Mantap! Ini ada spotnya juga nih. Ada titik-titik. Yellow spot Trevally atau keliling biasanya. Ini mau dikit buat dimakan. Oke, mancing manis strike back. Mantap! Selain sebagai ikan sport, dagingnya juga digemari karena lembut dan gurih. Menjadikannya salah satu hasil tangkapan bernilai tinggi di pasar-pasar pesisir. Nah, ini di sini cuaca bisa berubah dalam hitungan menit. Tadi barusan saya dapat ikan Trevally-nya tadi masih tenang-tenang ya. Tiba-tiba turun angin, tuh langsung gelombangnya jadi kayak gini. Nampaknya cuaca semakin tak bersahabat. Akhirnya kami memutuskan untuk mengolah ikan hasil mancing tadi. Randy langsung membersihkan isi perut dan sisik pada ikan golden spot Trevally, kerapu, dan cumi yang berhasil didapatkan. Untuk bumbu rempahnya, mudah dan simpel saja, yang bisa kita temui di pasar-pasar.
Ternyata selain ikan, Tagus sudah menyiapkan juga yang seger-seger nih. Ya, apalagi kalau bukan buah-buahan. Tugas saya adalah perbumbuannya nih. Untuk bumbu tidak perlu dihaluskan, hanya tinggal diiris saja. Abang Randy, marinasi dulu nih. Udah saya potongin jeruknya. Marinasi ikan cukup penting, apalagi bagi strike back mania yang tidak suka aroma amis pada ikan. Nah, ini bumbu udah semua saya cincang. Jadi sekarang mau ditumis dulu. Bumbu rempah yang sudah diiris langsung kita tumis saja ya, supaya bumbu tidak berbau langu. Saat menumis, pastikan tidak gosong. Yang penting sudah tercium harumnya. Setelah itu langsung masukkan air secukupnya. Barulah setelah itu kita masukkan ikan yang telah dimarinasi. Sudah selesai, tinggal tunggu mendidih saja. Nah, yang terakhir nih. Kita masukin tomat. Daun kemangi juga kita masukkan agar aromanya semakin wangi. Dan ini dia hasilnya. Valiwur khas Pulau K siap untuk kita nikmati bersama-sama. Ikan yang hidup di laut dalam cenderung memiliki rasa yang lebih gurih dan kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan ikan air tawar. Kandungan proteinnya yang tinggi dan rendah lemak menjadikan sup ikan laut adalah pilihan yang sangat baik bagi orang yang sedang menjalani program diet. Nah, ini gold spot trevally. Dagingnya tuh putih, teksturnya lembut. Jadi selama saya mancing di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kita mau cari sensasi, kita bisa popping. Kita mau cari ikan makan, tinggal casting ya bang. Semuanya tersedia di Kepulauan K ini, memang luar biasa. Mancing mana strike back? Mantap! Setelah tenaga kembali penuh, kami memutuskan untuk memancing kembali. Lempar umpannya mas bro. Kekuatan predator di sini nampaknya memang luar biasa. Baru hook up dan fight sebentar, putus kembali. Ini benar-benar membuat saya semakin semangat untuk menaikkan ikan dengan size besar. Kembali popper saya lemparkan di perairan dangkal Kepulauan K. Dan pertarungan dimulai. Saya berusaha menahan tarikan yang luar biasa, sementara ikan terus berputar dan menyelam ke arah karang. Setiap detik menjadi pertarungan antara tenaga manusia dan kekuatan laut. Perlahan ikan mulai lemah dan akhirnya berhasil dinaikkan ke perahu. Bobara, ikan predator legendaris dari perairan tropis. Simbol kekuatan dan keberanian bagi setiap pemancing yang menantangnya. Oke, langsung kita rilis secepat mungkin. Handlingnya jangan lama-lama. Ini kemungkinan dia buat sehat besar. Oke. Mantap. Cinti Pulau K. Mancing mana strike back. Mantap. Lemparan popper melesat jauh menembus angin. Begitu jauh di permukaan, umpan langsung disambar. Fish on! Angler langsung menahan tenaga dari sang predator. Perlahan tenaga lawan mulai melemah. Bayangan perak besar itu muncul dari kedalaman. Berkilau di bawah cahaya matahari tropis, akhirnya perjuangan terbayar lunas. Seekor bobara berukuran besar berhasil didaratkan. Habitat favoritnya berada di sekitar karang, atol, dan perairan berarus deras, tempat banyak ikan kecil berkumpul. Disinilah bobara memainkan perannya sebagai predator puncak dalam ekosistem laut tropis. Ya, kita rilis ya.
Hentakan demi hentakan menciptakan splash untuk memecahkan keheningan pagi ini. Popper disambar kuat. Strike! Posisi kuda-kuda harus mantap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ritme fight diatur agar tetap memberikan tekanan. Setelah beberapa menit penuh adrenalin, sosok ikan mulai terlihat dari bawah air, besar, berkilau, dan gagah. Akhirnya seekor bobara berukuran besar, simbol kekuatan laut tropis, berhasil ia taklukkan. Rahangnya besar dan kuat, dilengkapi gigi-gigi tajam untuk memangsa ikan kecil, cumi-cumi, dan udang laut. Oke, ya bang, mancing manis strike back. Mantap! Strikeback mania, kekayaan laut Kay memang sangat luar biasa. Tak hanya ikannya yang besar-besar, tapi juga potensi kerangnya. Oke, sekarang saya udah sama Bang Eki dan Bang Turki nih. Jauh nih Bang Turki dari Eropa. Kita mau nyari kerang ke sana nih. Sekitar mungkin 100 meter ke depan. Jadi kita nanti mau nyelam. Pencarian kerang ini dilakukan saat air laut mulai surut. Untuk mencarinya, kita membutuhkan goggles agar mempermudah melihat lebih jelas. Karena biasanya kerang-kerang ini suka bersembunyi di antara pasir. Kerang bukan nih? Iya kan? Nih sama Bang Eki tadi dapat 2. Dia juga dapat tapi bentuknya unik-unik nih. Coba lihat Bang. Ini satu ada panjangnya nih. Nah, oke, ini kita cukup atau mau cari lagi? Kita cari dikit lagi ya baru kita masak ya. Oke, saya lanjut cari lagi nanti baru kita masak. Mancing manis strike back. Mantap. Inilah karangeng atau disebut tedong-tedong. Ukurannya tak terlalu besar, kira-kira setelapak tangan saya. Kerang ini merupakan Mollusca herbivora yang hidup di perairan dangkal berpasir dan berlamun. Warnanya yang samar dengan habitat aslinya merupakan kamuflase yang sempurna untuk terhindar dari predator. Melihat cuaca dan kondisi air sedang bagus, Turki berinisiatif untuk langsung menjaring ikan. Kita mulai dari sini nih turunnya. Ini nanti bakal nyampe ke sana. 200 meter baru kita tarik ke daratan. Jaring yang dibentangkan lalu dibentuk seperempat lingkaran seolah mengurung area laut yang menjadi sasaran. Oke, jaringnya udah habis nih. Ini panjang sekitar 200 meter, kita bakal narik ke darat nanti ya Bang. Ini biasa ikan apa aja yang dapat Bang? Polobo, samandar, sakuda, kapas-kapas. Polobo, samandar, sakuda, kapas-kapas katanya. Kita lihat nanti bakal dapat nggak somondo, sukuda, apa kapas-kapasnya. Nanti dari pikir ya. Setelah jaring dibentangkan, sekarang waktunya kami tarik. Namun karena masih di tengah, mesin dinyalakan sekalian untuk membuat ikan takut agar berlari ke tengah jaring. Ketika sudah sampai di pinggir, barulah kami bersiap untuk menarik jaring. Tarikan demi tarikan terus mengurung ikan yang berada di dalamnya. Walaupun jaring cukup berat, tapi semangat dari para nelayan di sini sangat luar biasa. Tak pantang menyerah begitu saja. Ini kita tarik terus nih, pelan-pelan tapi pasti. Lumayan juga. Dari tengah jaring mulai terlihat ikan yang sudah mulai berkumpul. Sepertinya ini menandakan hasil tangkapan yang baik. Wah, ini contoh ikannya nih. Udah dapat. Ikan apa ini Pak namanya Pak? Polobo. Bolobo. Iya, itu lagi. Oh, banyak. Ikan bolobo nih, dapat.
Belum Bu, dia ada cucutnya. Cucutnya warna merah. Merah-merah ini. Setelah 1 jam, jaring sudah semakin mengecil, siap untuk dinaikkan ke perahu. Inilah hasil kerja sabar para nelayan saat laut sedang tenang. Dengan cara sederhana, mereka bisa memanfaatkan waktu surut untuk mendapatkan rezeki dan perairan yang telah mereka kenal sejak kecil. Oke, ini dia yang mau kita masak nih kalau kata Bang Tuki. Samandar dan bola Bali. Bolobo. Ini 2 ikan ini mau kita panggang, katanya enak rasanya ini. Ikan segar hasil jaring tadi segera dibersihkan sisik dan isi perutnya. Potong kelapa nih. Nih sekarang kita mau masak. Habis nyari kerang sama jaring ikan. Ini udah ada hasilnya nih. Kita mau bakar kerang, bakar ikan. Tapi kerangnya yang spesialnya kita mau masak pakai kelapa. Langsung aja nih. Gini caranya. Untuk bumbu rempahnya sudah saya siapkan nih. Mudah ditemui di dapur-dapur Strike Back Mania. Bumbu rempahnya langsung kita iris-iris. Sedangkan untuk kuah kelapanya, takaran bawang putih sedikit lebih banyak agar rasanya makin mantap. Untuk kerang, cangkangnya dibakar terlebih dahulu agar lebih memudahkan untuk mengeluarkan dagingnya. Setelah bumbu selesai, buat juga tambahan sambalnya. Ciri khas sambal dari timur ini biasanya asam dan pedas. Nah, agar lebih segar, belimbing wuluh ikut kita haluskan bersamaan dengan bahan yang lain. Nampaknya warna kerang sudah kehitaman nih, menandakan kalau sudah bisa dipecahkan. Ini dipecahin pakai palu nih. Itu bukan sih. Iya. Cuma Jadi rumahnya segede itu isinya cuma segini. Cuma segini Bang, itu yang jatuh bukan? Nah, Bukan. betul. Kotorannya. Iya. Air kelapa sudah mulai panas, langsung masukkan bumbu dan dagingnya. Memasak menggunakan kelapa ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ditemani dengan pemandangan seindah ini, sangat layak untuk kita tunggu. Nah ini udah matang semuanya, kita mau cobain rasanya gimana nih. Terutama yang paling pengen saya cobain tuh kerang di dalam kelapa ini. Ini udah matang nih. Coba kita lihat Bang. Kalau ikan bakar kan udah biasa, tapi ini kerang sama air kelapa. Air kelapa muda bukan hanya membuat rasanya gurih manis alami, tapi juga membantu menghilangkan bau amis dan membuat daging kerang lebih empuk. Kandungan mineral dan gula alaminya juga memberi cita rasa segar, sementara aromanya menambah sensasi tropis khas masakan laut di Kepulauan K. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kalau sebelumnya kita sudah mengeksplor laut Kepulauan K, saya juga penasaran dengan muaranya. Kami pun turun dari dermaga di Desa Efu, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya akan mencoba dengan teknik fly fishing. Semoga mendapatkan hasil ya. Tiba di muara, mata langsung dimanjakan oleh pemandangan yang begitu indah. Tempat-tempat yang diyakini menjadi persembunyian ikan, entah di balik ranting tumbang, tepian berair dangkal, atau kedalaman yang tenang. Saya pun tidak sabar untuk melempar umpan flies yang bermain di permukaan. Dan sambaran pun datang. Strike! Tarikannya langsung menekan kuat, gerakannya liar dan agresif. MG Bang Jai, Mantap! Akhirnya, perlawanan dari sang predator berhasil saya tuntaskan. Seekor MJ berhasil saya taklukkan.
Dia masih satu jenis sama primadonanya casting, Lujanus goldie atau black bass. Nah ini mangrove jack, masih saudaraan mereka nih. Kan bentuknya sama tuh, tapi dia nggak bisa sampai segede black bass. Tapi tarikannya lumayan lah, lumayan luar biasa. Mantap. Oke, kita cari lagi nih. Kayaknya masih jam makan dia nih. Air mulai surut, juga matahari udah mulai turun. Saya yakin nih pasti ada sambaran lagi. Mancing mana strike back? Mantap. Ini dia mangrove jack. Kita rilis kembali. Supaya semakin lestari, ikan di muara ini saya rilis saja ya. Mantap. Oke. Mantap. Sehat dia. Dari perahu sebelah, permainan umpan milik Randy juga membuahkan hasil. Strike! Tapi sepertinya tenaga ikan tidak begitu besar. Dengan mudahnya, Randy menaklukkan sang predator. Seekor barakuda menjadi strike pertama untuk perahu ini. Luar biasa. Dapat nih ikan barakuda di muara. Mancing mania, strike back, mantap. Wijaya yang berada di bagian belakang perahu juga berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Strike! Wadah. Kali ini ia menggunakan umpan dalam crank. Sambaran dari ikan cukup mengagetkan. Semoga saja hasil yang didapatkan besar ya Strike Big Mania. Masih bang. Masih. Wah. MJ. Kembali seekor MJ atau mangrove jack kembali dinaikkan. Mantap. MJ lagi. Luar biasa, sorry. Sabar. Pas kutukan boncos dah. MJ lagi Bang Jai. Awas Bang, treble-nya Bang. Ini dia biasanya ikan ini kalau udah ketemu satu, kita ketemu kayunya biasa ada beberapa ekor di situ karena dia agak semi koloni gitu lah. Kalau di dalam ya, kalau di muara biasa dia kalau udah gede sendiri dia. Tapi kalau masih ukuran segini, warnanya tuh lihat cakep, merah sekali, kakap bakau, mangrove jack luar biasa. Ini kan juga ganas sekali, apa aja yang lewat disambar kalau lagi waktunya. Ini udah mulai gerimis. Ya udah cukup ya Bang, hari udah mulai gelap, bukan gerimis tuh, hujannya udah deras tuh di sana tuh. Oke, kayaknya udah cukup lah ya. Siap. Ini juga udah gelap. Mancing main strike back, mantap. Ayo Bang. Uniknya, MJ termasuk ikan Yuri Halin atau bisa beradaptasi di air tawar, payau maupun asin. Karena itu kadang bisa ditemukan jauh di dalam sungai, bahkan puluhan kilometer dari laut. Nampaknya umpan minnow milik Vikas juga mendapatkan sambaran. Strike! Perlawanan cukup sengit, namun Vikas tetap menjaga tempo agar ikan tidak mocel. Wow, kembali kakap bakau alias mangrove jack berhasil menghiasi parade strike kami di muara kali ini. Ini dia yang kita cari-cari targetnya, mangrove jack dari Kepulauan K. Mancing mana strike back? Mantap. Di muara, warnanya cenderung merah tua kecoklatan. Tapi di laut atau karang, tubuhnya bisa lebih keperakan dengan semburat merah terang tergantung kondisi airnya. Indonesia memiliki ragam budaya yang sangat luar biasa. Salah satunya di tempat saya memancing kali ini, yaitu di Kepulauan K, Maluku. Kebetulan saat ini sedang diadakan Festival Meti K.
Meti adalah sebuah fenomena alam di mana air laut dapat surut hingga mencapai 2 km dari pinggir pantai. Nah, salah satu rangkaian yang ditunggu-tunggu adalah Goyang Meti Cay. Sebanyak 52 kelompok peserta memeriahkan acara ini, baik dari anak-anak maupun dewasa. Goyang Meti Cay tidak hanya sekadar gerakan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat. Di tengah tawa dan irama musik tradisional, semua orang bersatu di atas pasir putih. Begitu acara dimulai, warga langsung antusias untuk turun ke pinggir pantai berburu ikan yang disebut kurkuran. Nah, di lokasi kita buat mana ikannya nih, di sepanjang karang yang kelihatan karena airnya surut. Jadi kalau bulan Oktober, di ini ada fenomena alamnya itu air surutnya bisa jauh sekali sampai ke sana tuh. Kita di sekitar 500 meter bawah sana. Ada yang juga pantai yang sampai 2 km surutnya. Di lokasinya nih, saya mau cobain ya. Tradisi ini dilakukan saat air laut beranjak pasang. Namun saya agak kesulitan karena belum tahu bagaimana cara untuk memanahnya. Mata harus jeli karena ikan tidak selalu terlihat jelas. Bayangannya bisa menipu, karena bias cahaya air membuat posisi ikan tampak lebih tinggi dari aslinya. Nah, ini nih ikan yang dicari nih. Sebesar gini ikannya. Udah manahnya masih belajar, ikannya targetnya sebesar gini. Ikan kurkurat adalah ikan sejenis gobi. Ikan ini biasa menempel pada karang atau bersembunyi di sela-sela karang yang sempit. Namun sepertinya ini bukan harinya saya nih. Hujan yang sudah mulai turun semakin menyulitkan pandangan saya. Nih, hujan-hujan, pesertanya masih semangat semua tuh lihat. Ramai sekali di atas karang ini. Masih pada nyari semua. Oh, tuh ada tuh. Mudah-mudahan kena ya. Wah, meleset, sulit. Fun kurkurat bukan sekadar acara memanah, tapi terdapat pesan bahwa di Cay Laut bukan hanya tempat mencari rezeki, melainkan bagian dari jiwa dan kehidupan itu sendiri. Sebuah pesta alam yang unik dan hanya bisa ditemukan di Kepulauan Cay.